Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kami segenap tim media berusaha memenuhi kebutuhan para pemirsa, khususnya para YouTubiyin dan YouTubiyat, tentang kegiatan keseharian di pondok kami, Pondok Pesantren Raudhatul Thulab tercinta ini. Oke, langsung saja dimulai dari bangun tidur. Para santri wajib bangun ketika sholat subuh. Mereka diwajibkan mengikuti jamaah. Apabila tidak, maka bagi para pelanggarnya ada hukuman atau takzir. Dilanjutkan setelah itu, nanti para santri, khususnya santri madrasah, mengikuti sorogan Al-Quran. Dan itu lebih kepada para santri kelas ibtidak dan sanawiyah yang diwajibkan untuk mengikuti sorogan Al-Quran dengan metode talaki, yaitu atau yang dikenal dengan musafahah, merupakan metode belajar Al-Quran yang mensyaratkan perjumpaan secara langsung antara murid dengan guru. Metode talaki ini juga mensyaratkan gerak mulut murid harus mengikuti gerak mulut yang dicontohkan oleh guru. Dan ini memang metode yang sering dipakai oleh para ulama salaf sebelumnya, karena memang sebagai agar dalam mengucapkan makhorijul huruf itu artikulasinya menjadi akurat. Setelah para santri melakukan atau mengikuti sorogan Al-Quran, ini masih ada waktu sekitar 1 jam lebih sedikit sebelum mereka menjalankan atau mengikuti kegiatan madrasah. Nah, ini biasanya di waktu sekitar jam 6 sampai kurang lebih sampai jam 7:15 atau setengah 8 ini digunakan untuk piket, bersih-bersih, mandi, persiapan dan lain sebagainya. Setelah masuk jam madrasah, yaitu bel dibunyikan dan pada jam 7:15, 7:15, ini para santri diusahakan harus sudah siap untuk berangkat ke kelas masing-masing. Dalam kegiatan madrasah ini ada beberapa tingkatan, yakni dari mulai yang ibtidak, sanawiyah, dan aliyah. Kata madrasah itu memang merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang bermakna sekolah. Asal katanya yaitu darosa, yang berarti belajar. Namun di kalangan pesantren, kata madrasah itu dikhususkan sebagai lebih kepada kegiatan sekolah yang kurikulumnya terdapat pelajaran ilmu agama. Yang mana persetaraannya antara madrasah ibtidaiyah itu, kalau dalam sekolah umum formal itu biasanya sekolah dasar, kalau madrasah sanawiyah SMP, dan kalau madrasah aliyah itu SMA. Jam madrasah berlangsung mulai jam 7:30 sampai jam 10:30. Dipotong istirahat setengah jam, yaitu pada pukul 9. Setelah para santri mengikuti madrasah sekitar jam 10:30 nanti sampai waktu zuhur, itu adalah waktu yang luang, dan di situ juga ada momen yang sebenarnya merupakan menjadi sebuah tanggungan bagi para santri yang kebetulan tadi pagi tidak ikut jamaah
dan juga tidak ikut sorogan Al-Quran. Ada takzir yang diberikan dari pengurus. Takzir itu semacam hukuman. Takzir itu adalah upaya dari pengurus yang diberikan kepada santri sebagai efek jerah. Semisal disuruh untuk berjemur atau untuk membersihkan kamar mandi, menyapu halaman pondok, dan lain sebagainya. Sesudah waktu zuhur, semua santri diwajibkan untuk mengikuti jamaah. Ada beberapa santri yang mungkin sebelumnya mengisi waktu senggang untuk memasak di dapur dan sebagainya, dan nanti waktu zuhur diusahakan telah selesai guna untuk mengikuti sholat jamaah. Setelah sholat jamaah zuhur, nanti para santri langsung mengikuti kegiatan jadwal pelajaran, yaitu musyawarah untuk kelas ibtidak dan sanawiyah, dan untuk kelas aliyah itu kajian bandungan. Kajian musyawarah di situ itu adalah kegiatan kolektif santri untuk mengasah kepekaan dalam memahami teks-teks kitab Taurat, memahami makna, artikulasinya secara tekstual dan kontekstual, lantas mengadu berbagai pemahaman dari musyawirin untuk menemukan pemahaman yang disepakati bersama. Selain melatih pemahaman kitab, kegiatan musyawarah ini juga melatih santri untuk menjadi pendengar sekaligus pembicara yang baik. Nah, biasanya dalam metode musyawarah ini, dari korek atau pengampu itu memberikan berbagai pertanyaan yang berkaitan tentang nahwu shorof dan pemahaman kitab. Nah, ini sangat efektif untuk pengembangan pemahaman setiap santri. Sekitar sampai jam minimal sampai jam 1:30 selesai bandongan. Setelah itu ada waktu luang sampai asar, itu biasanya digunakan oleh sebagian besar santri untuk istirahat siang, untuk tidur dan lain sebagainya. Nah, setelah sampai nanti jam 3 atau 3:30, kalau sudah masuk waktu sholat asar, santri-santri ikut jamaah asar, lalu setelahnya mengikuti kajian bandongan di setiap kelas, mulai kelas ibtidak sampai kelas aliyah. Sekilas tentang kata bandongan, ada referensi yang menurut kami perlu kami sampaikan. Itu kami ambilkan dari channel Facebook atau Facebook Raudhatul Thulab kami. Itu kata bandongan berasal dari kata bondong, yakni santri mengkaji secara berbondong-bondong. Metode bandongan adalah metode transfer keilmuan atau proses belajar mengajar di pesantren yang mengajarkan berbagai kitab. Kiai membacakan, menerjemah, dan menerangkannya. Sementara itu, santri atau murid mendengarkan, menyimak, dan mencatat apa yang disampaikan oleh kiai yang memberi pengajaran tersebut. Metode ini mengikuti metode para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat berkerumun membentuk lingkaran atau yang dikenal dengan halakoh untuk mendengarkan, menyimak sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan sabda-sabdanya kepada para sahabat yang lain. Metode bandongan ini menjadi ciri khas metode pondok pesantren, termasuk di pondok kami, pondok pesantren Raudhatul Thulab. Dan waktu maghrib telah tiba. Adzan pun berkumandang. Para santri mulai berbondong-bondong menyiapkan diri menuju ke masjid dengan menyiapkan diri, menata langkah, memakai pakaian rapi, bergegas melaksanakan sholat berjamaah bersama di masjid. Seusai sholat maghrib, lonceng berbunyi menandakan aktivitas kembali dimulai. Seperti biasa, rutinitas pada maghrib adalah sorogan kitab. Metode sorogan
adalah metode di mana seorang murid menghadap pada guru untuk membacakan suatu kitab yang dipelajarinya. Kata sorogan berasal dari kata sorok dalam bahasa Jawa yang bermakna menyodorkan. Sebab seorang murid menyodorkan kitabnya di hadapan guru untuk disimak atau dibacakan terlebih dahulu dan lalu membacakan ulang. Metode ini yang sering atau yang masih eksis di pesantren, termasuk terkhusus pesantren salaf, termasuk di pondok kami, Pondok Wonosari, sebagai upaya menjaga budaya ulama salaf agar tidak hilang ditelan oleh zaman. Bahkan sorogan itu menjadi ciri khas pondok pesantren salaf karena mengandung banyak filosofi. Seorang penyorok tentu haruslah sabar dan intens memantau tersorok. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa kedekatan antara mu'alim dan muta'alim itu akan terbangun karena penyorok pasti akan mengetahui kualitas atau keadaan masing-masing dari tersorok, dari santri. Posisi tersorok selalu di bawah penyorok, mendengarkan dengan seksama dan dituntut harus bisa menirukan kembali semua yang telah dibacakan oleh penyorok. Artinya bahwa dalam setiap tindakan selalu ada dalam bimbingan. Waktu sorogan berakhir biasanya sudah memasuki waktu isya. Para santri bergegas untuk menunaikan sholat isya bersama-sama dengan masyarakat setempat. Seusai sholat isya dilaksanakan, para santri dengan wadifah masing-masing kemudian menuju ke kelas masing-masing untuk mengikuti kajian bandongan. Untuk kelas ibtidak dan kelas sanawiyah menuju kelas masing-masing dengan kajian kitab bandongan masing-masing yang berbeda-beda dalam fan atau pelajaran kitab fikih. Sementara untuk kelas sanawiyah sani sampai dengan aliyah dan para pengurus yang tidak sedang bertugas dalam urusan mengajar, semuanya bersiap-siap menunggu di masjid untuk mengikuti kajian bandongan bersama para masyayikh. Yang dikaji pun tidak selalu sama, sesuai dengan tingkatan masing-masing, sesuai kelas masing-masing dan sesuai dengan tingkatan masing-masing. Sampai pukul 21 WIB, santri-santri yang masih madrasah harus mengikuti program wajib, belajar wajib bersama di aula pondok pesantren. Sampai jam 10 berakhir selesai, semua kegiatan atau rutinitas di pondok pesantren Wonosari, pondok pesantren Raudhatul Thalab sudah berjalan selama 1 hari. Setelah itu, waktu longgar biasanya digunakan untuk keperluan-keperluan pribadi seperti halnya memasak, nyantai, ngopi-ngopi bersama teman-teman, ngobrol, dan sampai jam 12 malam nanti menunggu bel atau lonceng berbunyi adalah kegiatan mujadah bersama yang diikuti oleh seluruh santri. Meskipun program mujadah ini tidak wajib semua harus mengikuti, tapi diusahakan sebisa mungkin yang belum tidur, yang masih sempat, yang sedang tidak melakukan sesuatu yang penting untuk mengikuti mujadah bersama. Karena di dalam pesantren itu yang kita butuhkan bukan hanya sekedar
ilmu, pengetahuan, wawasan, tapi juga butuh yang namanya langkah batin. Salah satunya adalah dengan cara mujahadah. Sekitar kurang lebih setengah jam mujahadah selesai, dan setelah itu waktu istirahat bagi semua santri, apalagi terlebih untuk para santri-santri madrasah karena besok harus mengikuti kajian madrasah sejak pagi. Demikianlah kesibukan atau rutinitas keseharian di pondok kami, Pondok Pesantren Raudhatul Tulak, dari awal sampai akhir dalam kami membawakan materi, membagikan pengalaman kepada hadirin, kepada pemirsa, khususnya para YouTubiyat. Tentu ada kekurangan, ada lebihnya, banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami cukup sekian. Akhirul kalam, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.